Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai harga pokok pesanan lebih dari 1 div. Saya Fazarina sebagai moderator dengan NIM 20310110512. Saya Izafila Syafaq dengan NIM 203101100510. Saya Januar Unggul B. Bagas dengan NIM 203101100511. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode harga pokok pesanan dengan proses lebih dari satu tahapan produksi. Di sini PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. Untuk pesanan PX, jumlahnya yaitu 2.500 unit, dan harga per unitnya yaitu 12.000. Untuk PY, jumlahnya 4.000 unit, dan harga per unitnya 10.000. Untuk PZ, jumlahnya yaitu 2.000 unit, dan harga per unitnya yaitu 7.500. Biaya bahan baku yang dikeluarkan yaitu untuk pesanan PX di Departemen A yaitu 4.500.000, di Departemen C 2.500.000, dan totalnya 7 juta. Untuk pesanan BY di Departemen A yaitu 6 juta, di Departemen C 4 juta, dan totalnya 10 juta. Untuk pesanan PZ di Departemen A 2.400.000, dan di Departemen C 3.600.000, totalnya yaitu 6 juta. Selanjutnya, untuk biaya gaji dan upah. Untuk pesanan PX di Departemen A yaitu 2.400.000, di Departemen B 2.600.000, dan di Departemen C 1.600.000. Untuk pesanan PY di Departemen A yaitu 3.500.000, di Departemen B 1.200.000, dan di Departemen C yaitu 1.800.000. Untuk pesanan PZ di Departemen A yaitu 1.900.000, di Departemen B 1.500.000, dan di Departemen C kosong. Karena barang sudah diproses namun belum sampai ke Departemen C. Selanjutnya, tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya. Untuk Departemen A, tarifnya yaitu 480 per jam kerja langsung. Untuk Departemen B, tarifnya yaitu 750 per jam kerja langsung. Untuk Departemen C, tarifnya yaitu 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan yaitu untuk pesanan PX di Departemen A yaitu 7.500 jam kerja langsung, dan Departemen B 3.000 jam kerja langsung. Untuk pesanan PY di Departemen A 8.500, dan di Departemen B 5.000. Untuk pesanan PZ di Departemen A yaitu 4.000 jam kerja langsung, di Departemen B 2.000 jam kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk biaya depresiasi gedung yaitu 3.500.000. Untuk biaya asuransi 5 juta. Untuk biaya depresiasi mesin yaitu 1.750.000, sehingga total biayanya yaitu 10.250.000. Selanjutnya, pesanan PX dan PY sudah selesai dan diserahkan kepada pemesannya. Sedangkan pesanan PZ sudah dipindahkan ke Departemen C, tapi belum mulai dikerjakan. Yang diminta di sini yaitu jurnal yang diperlukan. Maka dari itu, jawabannya untuk yang pertama, mencatat pemakaian bahan baku. Untuk di bagian debit, terdapat BDP biaya bahan baku Departemen A, yaitu 12.900.000. Untuk BDP biaya bahan baku di Departemen C, yaitu 10.100.000. Untuk di sisi kredit, terdapat persediaan bahan baku, yaitu 23 juta. Di sini, BDP biaya bahan baku Departemen A dan C didapat
dari tabel soal di urutan yang B, yaitu di Departemen A 12.900.000 dan Departemen C yaitu 10.100.000. Selanjutnya, untuk mencatat pemakaian gaji dan upah. Di sisi debit terdapat BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen A yaitu 7.800.000, BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen B yaitu 5.300.000 dan BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen C yaitu 3.400.000. Sedangkan di sisi kredit terdapat gaji dan upah yaitu 16.500.000. Di sini BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen A, B, dan C diperoleh dari tabel soal yang C, yaitu untuk Departemen A 7.800.000, Departemen B 5.300.000 dan Departemen C 3.400.000. Selanjutnya, untuk yang ke C, mencatat BOP yang dibebankan. Di sisi debit terdapat BDP BOP Departemen A yaitu 9.600.000. Lalu BDP BOP Departemen B 7.500.000 dan BDP BOP Departemen C 2.040.000. Untuk di sisi kredit terdapat BOP yang dibebankan yaitu 19.140.000. Di sini perhitungannya untuk Departemen A yaitu 20.000 jam kerja langsung dikali 480 sama dengan 9.600.000. 20.000 jam kerja langsung diperoleh dari jumlah Departemen A, jam kerja langsung di Departemen A yaitu 7.500 ditambah 8.500 ditambah 4.000 sama dengan 20.000 jam kerja langsung. Lalu dikalikan dengan tarif di Departemen A yaitu 480 per jam kerja langsung. Untuk Departemen B yaitu 10.000 jam kerja langsung dikali 750 sama dengan 7.500.000 rupiah. Di sini 10.000 jam kerja langsung pencariannya sama, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh jam kerja langsung di Departemen B yaitu 3.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 sehingga menghasilkan 10.000 jam kerja langsung. Lalu dikalikan dengan tarif di Departemen B yaitu 750 per jam kerja langsung sehingga menghasilkan 7.500.000 rupiah. Untuk Departemen C ini sedikit berbeda ya, karena perhitungannya yaitu 60% dikali 3.400.000 rupiah, di mana 3.400.000 rupiah ini yaitu total biaya gaji dan upah dari Departemen C dikali dengan 60% sehingga menghasilkan 2.040.000 rupiah. Selanjutnya, mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di sisi debit yaitu 10.250.000. Sedangkan di sisi kredit terdapat biaya depresiasi gedung yaitu 3.500.000 dan biaya asuransi 5 juta dan biaya depresiasi mesin 1.750.000. Biaya-biaya di sini diperoleh dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, di mana biaya depresiasi gedung yaitu 3.500.000, biaya asuransi 5 juta dan biaya depresiasi mesin 1.750.000. Untuk selanjutnya yaitu di sisi debit BOP yang dibebankan 10.250.000 dan BOP sesungguhnya 10.250.000. Dan selanjutnya untuk mencari selisih BOP dan BOP sesungguhnya didapat dari BOP yang dibebankan yaitu 19.140.000 dikurangi dengan BOP sesungguhnya yaitu 10.250.000 sehingga selisih BOP-nya yaitu 8.890.000.
produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. BDP HPP Departemen A ke Departemen B sebesar 30.300.000 di posisi debit. BDP BBB Departemen A sebesar 12.900.000 di posisi kredit. BDP BTKL Departemen A sebesar 7.800.000 di posisi kredit. BDP BOP Departemen A sebesar 9.600.000 di posisi kredit. Kemudian kita lihat tabel di bawah ini, di mana ada biaya BPB, BTKL, BOP, dan PX, PY, dan PZ. Di mana biaya BPB diperoleh dari soal B, namun kita hanya melihat di Departemen A-nya saja, di mana pesanan PX sebesar 4.500.000, pesanan PY sebesar 6 juta rupiah, pesanan PZ sebesar 2.400.000, sehingga total 12.900.000 rupiah. Kemudian biaya BTKL kita melihat di soal C, namun kita hanya melihat di Departemen A-nya saja. Pesanan PX sebesar 2.400.000, pesanan PY sebesar 3.500.000, pesanan PZ sebesar 1.900.000 dengan total 7.800.000 rupiah. Kemudian biaya BOP kita melihat di tabel yang D, namun kita hanya melihat Departemen A-nya saja, di mana pesanan PX sebesar 7.500 CKL kemudian dikalikan di Departemen A sebesar 480 per CKL. Kemudian pesanan PY sebesar 8.500 dikalikan dengan 480 per CKL. Kemudian pesanan PZ sebesar 4.000 dikali dengan 480 CKL, sehingga menghasilkan pesanan PX sebesar 3.600.000, PY 4.080.000, PZ 1.920.000 dengan total 9.600.000. Total dari keseluruhan PX sebesar 10.500.000, PY 13.580.000, PZ 6.220.000. Total keseluruhan sebesar 30.300.000 rupiah. Kemudian F, mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C, di mana BDP HPP Departemen B ke Departemen C sebesar 43.100.000 di posisi debit. BDP HPP Departemen B ke Departemen C sebesar 30.300.000 di posisi kredit. BDP BTKL Departemen B sebesar 5.300.000 di posisi debit. BDP BOP Departemen B sebesar 7.500.000 di posisi kredit. Kita melihat tabel di bawah ini. Biaya BPB, BTKL, dan BOP, PX, PY, dan PZ, di mana BPB diperoleh dari hasil total dari jawaban E tadi sebesar 10.500.000, 13.580.000, 6.220.000. Sehingga total menjadi 30.300.000 rupiah. Kemudian biaya BTKL dilihat dari soal C, namun kita hanya melihat Departemen B-nya saja, di mana pesanan PX sebesar 2.600.000, pesanan PY sebesar 1.200.000, pesanan PZ sebesar 1.500.000 dengan total 5.300.000 rupiah. Kemudian biaya BOP. Biaya BOP dilihat dari soal D dengan kita melihat Departemen B-nya saja, dengan pesanan PX sebesar 3.000 CKL dikali dengan Departemen B 750 per CKL. Pesanan PY sebesar 5.000 dikali dengan 750 CKL. Pesanan PZ sebesar 2.000 dikali 750 CKL, sehingga menghasilkan 2.250.000
itu PX, PY 3.750.000, PZ 1.500.000, sehingga total 7.500.000. Kemudian total secara keseluruhan PX sebesar 15.350.000, PY 18.530.000, PZ 9.220.000, sehingga total keseluruhan menjadi 43.100.000 rupiah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poin G, yaitu mencatat produk selesai Departemen C dikirim ke gudang. Persediaan produk selesainya senilai 44.820, kemudian BDP HP Departemen B ke Departemen C-nya 32.880.000, dan BDP BBB Departemen C-nya 6.500.000, kemudian BDP BTKL Departemen C-nya 3.400.000, kemudian BDP BOP Departemen C-nya 2.040.000. Untuk perhitungannya, biaya HP Departemen BC yaitu 15.350, kemudian 18.530 untuk PY-nya, dan totalnya itu 32.820.000. Kemudian BBB-nya 2.500.000 dan 4 juta dengan totalnya 6.500.000. Kemudian untuk BTKL 1.600.000 dan 1.800.000 untuk totalnya 3.400.000. Kemudian BOP-nya 960.000 dan 1.080.000 dengan total 2.040.000. Untuk totalnya di dalam produk dalam proses PZ yaitu 12.820.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai poin H, mencatat produk belum selesai. Persediaan produk dalam prosesnya yaitu dari tabel yang tadi 12.820.000. Yang ini kemudian dipindahkan ke yang H, yaitu 12.820.000. Kemudian BDP HP Departemen B ke Departemen C-nya 9.220.000, juga dari tabel hasil yang produk dalam proses PZ-nya itu 9.220.000. Kemudian untuk BDP BBB Departemen C-nya juga dari tabel yang ini, yang produk dalam proses PZ itu 3.600.000. Kemudian poin I yaitu mencatat hasil penjualan PX dan PY. Kasnya senilai 70 juta dan piutang dagangnya 70 juta. Untuk perhitungannya PX 2.500 dikali 12.000 dari tabel yang A. Di unit yaitu 2.500 dikali 12.000. Untuk PY-nya 4.000 dikali 10.000. Untuk jumlahnya yaitu PX 2.500 dikali 12.000 yaitu 30 juta, dan PY-nya 4.000 dikali 10.000 yaitu 40 juta dengan total 70 juta. Kemudian untuk poin J yaitu mencatat HP produk yang dijual PX dan PY. HP produk selesainya senilai 44.820.000 dan persediaan produk selesainya itu juga 44.820.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.